Nabi Hud alaihi salam merupakan salah satu di antara 25 nabi. Beliau berada pada urutan keempat setelah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, serta Nabi Nuh alaihi salam. Keberadaan Nabi Hud pun tidak terlepas secara langsung dari nabi sebelumnya, yakni Nabi Nuh. Lantaran beliau merupakan cucu Nabi Nuh alaihi salam dari hasil keturunan Sam bin Nuh. Jika melihat kisah Nabi Hud alaihi salam semasa hidupnya, beberapa hal yang bisa menjadi teladan bagi umat manusia saat ini adalah mempunyai akhlak yang mulia serta beliau sangat begitu menghindarkan diri dari sifat sombong. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, Nabi Hud alaihi salam yang wajib kita imani tersebut dapat diketahui melalui surah Al-Fajr ayat 6-8 dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya sebagai berikut. Tidakkah engkau, Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Sebagai penjelasan, Nabi Hud alaihi salam hidup di antara kaum Ad yang tinggal di daerah dengan nama Al-Ahqaf, atau sebuah tempat yang kini berada di utara Hadramaut, Yaman. Ketika itu kaum Ad sebenarnya hidup dengan penuh kemakmuran. Mereka memiliki keunggulan dalam beberapa bidang, seperti peradaban yang bagus, air melimpah, harta dan ternak yang banyak, serta tanah yang subur. Kendati demikian, kaum ini justru mengingkari terhadap adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah berhala. Dua di antaranya bahkan diberi nama dengan sebutan Samud dan Al-Hatar. Berhala tersebut dianggap sebagai pemberi kebahagiaan oleh kaum Ad. Selain itu, juga bisa menjadi alat untuk menolak segala kejahatan dan musibah. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk memberikan dakwah. Bukannya diterima, ajaran yang disampaikan sang Nabi agar kaum Ad kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, malah seruan Nabi Hud alaihi salam ditolak mentah-mentah oleh mereka. Dikutip dari artikel dengan judul, Mengaca dari Kaum Sombong yang Ingin Saingi Tuhan, karya Muhammad Faizin via laman NU Online. Mereka justru menantang Nabi Hud alaihi salam untuk membuktikan ucapannya. Kaum Ad secara terang-terangan, dengan angkuh ingin adanya azab dari Sang Maha Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bukti keberadaannya. Artinya, mereka sudah mulai menunjukkan perilaku arogan dan sombong dengan mengingkari adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui Al-Quran Surah Al-Haqqa ayat 6-8, dapat diketahui kisah berikutnya. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yang artinya bahwa, adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Demikian kisah berakhirnya kaum Ad. Akibat perilaku sombong dengan menantang Nabi Hud alaihi salam dan tidak mengakui keberadaan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menurunkan azab berupa angin samun yang mampu membinasakan makhluk yang tidak beriman. Sementara dikisahkan bahwa Nabi Hud alaihi salam beserta sahabatnya berhasil lolos dari bencana azab tersebut karena mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Usai situasi memungkinkan, Nabi Hud alaihi salam beserta para pengikutnya yang beriman meninggalkan Al-Ahqaf dan menuju Hadramaut hingga menghabiskan usianya di tempat tersebut. Hal ini seperti dijelaskan dalam hasil skripsi yang ditulis oleh Aquin Albert Kurniawan melalui judul, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kisah Nabi Hud alaihi salam. Sedangkan menurut tafsir fi Zilalil Quran karya Said Qutb, beberapa poin yang bisa dipetik hikmahnya dari kisah Nabi Hud tersebut adalah mengenai akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan cara beriman kepadanya, beribadah, serta mengindahkan larangan untuk tidak mempersekutukannya. Pesan lainnya yakni beriman kepada Rasul sebagai utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu bisa dilakukan melalui cara menaati seruan baik perintah ataupun larangan, serta tidak menentang peringatan dan memfitnah para rasul. Demikian kisah teladan dari Nabi Hud alaihi salam dengan kaumnya yang sombong dan menantang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, serta dapat menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika konten ini bermanfaat, mohon sahabat berkenan untuk like, share dan subscribe.
Semoga support dari sahabat semua dapat menjadi sumber pahala dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin.